Malam yang dingin ya, hujan, lampu mati, dan banyak pikiran yang berseliweran ke sana kemari. Saya berandai-andai, bagaimana jika seandainya Tuhan ini tidak menciptakan nafsu pada diri manusia ya. Alangkah indahnya ya dunia ini ya. Coba sampai bayangkan ya, tidak ada konflik, tidak ada kriminalitas ya, tidak ada pembunuhan dan sebagainya, tidak ada perang ya. Coba sampai bayangkan betapa indahnya ya. Namun andai hanya sebatas andai ya, angan-angan tidak mampu terrealisasi dalam kenyataan. Bahkan ini pernah diproteskan oleh malaikat kepada Tuhan. Paling tidak pernah ditanyakan, mengapa kok Tuhan ini menciptakan manusia yang jelas-jelas merusak bumi. Dan dengan santai dijawab bahwa aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui ya. Jelas, titik, sudah, rumusnya sudah pakem. Jadi Tuhan sudah memiliki kehendak, irodah untuk menciptakan nafsu dalam diri manusia. Itu sudah tidak bisa diudik-udik. Namun ya, kita sebagai manusia memiliki kewajiban akademis untuk berpikir dan memikirkan kira-kira apa keinginan tujuan Tuhan menciptakan nafsu itu. Saya menduga paling tidak ini nanti berkaitan erat dengan 3 hal yang dijaminkan Tuhan terhadap manusia, yaitu terkait jodoh, rezeki, dan pati atau kematian. Jadi paling tidak nafsu ini dibagi menjadi 3 ya dasar kalau menurut saya. Yang pertama adalah nafsu makan. Pada awalnya saya menduga, saya berpikir bahwa nafsu makan ini digunakan manusia hanya untuk mempertahankan kehidupan jasad, hanya untuk membuat jasad ini bisa berkembang atau bisa tumbuh. Namun saat ini nafsu ini bergeser sejauh dari tujuan awal, yaitu menjadi memenuhi kebutuhan lidah ya, memenuhi keinginan lidah, dan atau lebih tepatnya memenuhi kebutuhan sosial ya, kebutuhan story Instagram, story WhatsApp, dan sebagainya dan seterusnya. Maka dari itu ya, kita temui bahwa banyak penyakit-penyakit yang mungkin zaman dahulu tidak ada, zaman sekarang ini menjadi hal yang wajar dialami oleh bahkan kaula muda. Dan yang kedua adalah nafsu seksualitas. Ya, ini yang agak rame ya belakangan ini. Jadi dulu saya berpikir bahwa nafsu seksual ini hanya digunakan manusia untuk melanjutkan keturunan ya, untuk berkembang biak ya, agar manusia tidak punah. Bayangkan, jika tidak ada nafsu seksual, maka manusia akan berhenti pada Adam dan Hawa saja ya, kita tidak akan pernah ada. Namun saat ini ya, hal-hal yang sifatnya seksual ini sudah menjadi komoditas ekonomi yang utama dan mungkin yang terbesar dalam kehidupan manusia. Kemaluan ini harusnya ditutupi ya, malu. Cuma sekarang ini justru banyak orang atau kita semua berlomba-lomba untuk mempertontonkan kemaluan itu, dan bahkan berlomba untuk siapa yang paling banyak untuk ditonton. Kan seperti itu kondisinya. Ya, terutama untuk kaum hawa ya. Dia memang tidak lepas dengan market ya, kebutuhan pasar, yaitu kaum laki-laki yang menyenangi hal tersebut. Untuk yang ketiga,
yaitu nafsu manusia dalam mengumpulkan harta benda dan kekayaan. Dulu saya ngira bahwa manusia ini mengumpulkan harta benda ini hanya sebatas makanan ya, ataupun sebatas tempat tinggal untuk dia bisa bertahan pada hari itu. Paling banter, paling banyak untuk manusia yang tinggal di daerah yang cuacanya ekstrim, dia mengumpulkan bekal makanan ataupun alat ya untuk dia bertahan pada musim tersebut. Nah, sekarang manusia ini menjadi sangat tidak terkendali ya. Dia menghabiskan seluruh pikiran, tenaga, dan perasaannya, waktunya untuk mengumpulkan harta yang padahal nanti kelak mungkin bukan dia yang menikmati. Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang bergeser. Bahkan manusia rela mengeksploitasi lingkungan, bahkan mengeksploitasi sesama manusia untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini menjadi perlu dipahami karena berkaitan erat dengan hadis Nabi yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Bahwa perang terbesar yang dihadapi manusia adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan peperangan kalau lawan saja kita tidak tahu? Kalau kita bisa mengetahui, memahami lawan kita, baru kita bisa menyusun strategi, bisa menyusun taktiknya. Kalau kalah itu wajar, paling tidak kita sudah melakukan peperangan. Nah kalau kita tidak tahu musuh ya auto lose kan. Nah seperti itu maksud saya. Jadi apa yang saya kemukakan tadi adalah, saya garis bawahi adalah dugaan ya, adalah pikiran, adalah klaim saya terkait tujuan Tuhan menciptakan nafsu dalam diri manusia. Semoga kita digolongkan pada golongan orang-orang yang mampu memenangkan pertempuran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.